Pembangunan IKN Nusantara telah dimulai dengan dilakukannya penandatanganan 19 paket kontrak pekerjaan infrastruktur pada hari Senin 29 Agustus 2022 lalu oleh pemenang tender. Assalamualaikum semuanya. Kali ini kembali kita update perkembangan pembangunan mega struktur super prioritas, yaitu IKN Nusantara, di mana pembangunan sudah dimulai. Dan kali ini saya akan bahas secara lengkap dari berbagai aspek. Jadi simak baik-baik informasi kali ini. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Kantor Staf Presiden menyebut tahapan persiapan pemindahan ibu kota negara telah dimulai dengan pembangunan sejumlah infrastruktur di ibu kota negara IKN Nusantara. Tim Kantor Staf Presiden melakukan verifikasi lapangan pembangunan IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Selasa 23 Agustus 2022 lalu. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Wandi Tuturoong, mengatakan kunjungan lapangan tersebut untuk memastikan pembangunan IKN sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Saat ini sudah masuk dalam tahap persiapan yang ditargetkan selesai akhir tahun 2022. Buat pendanaan proyek IKN, menurutnya pembangunan IKN tahap persiapan meliputi pembangunan hunian bagi pekerja, jalan akses dan sentra-sentra logistik, serta penyelesaian pasokan air minum. Dalam kunjungan tersebut, Wendy mengatakan secara bersamaan juga sedang dilakukan pembangunan lahan atau land development untuk pembangunan infrastruktur seperti hunian, kantor pemerintah, dan Istana Presiden. Dia menegaskan bahwa pembangunan dan pemindahan ibu kota negara merupakan program super prioritas Presiden Jokowi. Untuk itu, Kantor Staf Presiden yang bertugas mengawal program-program prioritas Presiden terus melakukan monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan agar pelaksanaan pemindahan dan pembangunan IKN berjalan maksimal di lapangan. Diharapkan pembangunan lahan bisa cepat diselesaikan agar segera dibangun hunian dan kantor pemerintah yang direncanakan dimulai pada awal 2023 mendatang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengungkapkan rincian dana pembangunan ibu kota negara Nusantara sebesar 5,1 triliun pada tahun 2022. Dana pembangunan IKN Nusantara sebesar 5,1 triliun itu berasal dari bagian anggaran Bendahara Umum Negara atau BABUN. Sebanyak 110 miliar dialokasikan ke Dirjen Sumber Daya Air, akan digunakan untuk mengendalikan banjir das sungai, bendungan Sepaku Semoy, 19 embung di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, dan penyediaan air baku dan persemaian Mentawir. Kemudian 2,11 triliun dialokasikan ke Dirjen Bina Marga untuk pembangunan jalan kerja logistik dan jalan di dalam KIPP. Lalu pelebaran ruas jalan dari Simpang IHM sampai Simpang Riko sampai jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Pembangunan jalan bebas hambatan, duplikasi jembatan Bentang Pendek dan jalan bypass Pasar Sepaku dan pembangunan dermaga. Anggaran 2,38 triliun dialokasikan ke Dirjen Cipta Karya untuk membangun diantaranya pengembangan kawasan pemukiman, pembangunan Istana Presiden, pembangunan Istana Wakil Presiden, dan pembangunan kantor beberapa kementerian. Sementara itu, 480 miliar dialokasikan ke Dirjen Perumahan untuk membangun rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi. Sedangkan sekitar 40 miliar dialokasikan ke Dirjen Binsa Konstruksi untuk pengadaan barang dan jasa serta pembinaan tenaga kerja konstruksi di IKN. Lebih lanjut,
Basuki menambahkan pihaknya akan membuka pelatihan untuk 1.500 warga Penajam Pasir, Kalimantan Timur untuk tenaga konstruksi. Dimulainya pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara ditandai dengan penandatanganan 19 paket kontrak pekerjaan infrastruktur pada hari Senin 29 Agustus 2022. Dari total paket pekerjaan senilai 5,32 triliun tersebut, sebanyak 8 tender dimenangkan oleh BUMN Karya. Untuk diketahui, dari 21 tender kontraktor dan konsultan terpilih, sebanyak 8 tender dimenangkan oleh BUMN Karya, diantaranya yaitu PT Yodhya Karya Persero, PT Waskita Karya, PT Wika, PT PP, PT Nidya Karya, PT Virama Karya, PT Adikarya, PT Hutama Karya, SVP Corporate Sekretari PT PP Persero. Bahtiar Effendi mengatakan pihaknya memiliki komitmen tinggi untuk berpartisipasi dan mendukung pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara. Salah satu bentuk komitmen tingginya yaitu mengikuti seluruh lelang terkait pembangunan IKN. PT PP telah dan akan mengikuti semua lelang atau tender yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun BUMN. PT PP juga telah membentuk tim khusus untuk persiapan dalam mengikuti proyek IKN Nusantara. Untuk diketahui, PT PP saat ini berhasil memenangkan 2 tender paket pekerjaan, yaitu pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan tahap 1 dengan nilai kontrak sebesar 92,3 miliar. Proyek kedua yang dimenangkan yaitu pembangunan pekerjaan jalan tol IKN segmen KKT Karyangau sampai SP Tempadung dengan nilai kontrak 1,9 triliun. Lebih lanjut, Bahtiar memastikan perusahaan BUMN konstruksi tersebut juga telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk penyiapan sumber daya manusia unggul, menyediakan material, sarana prasarana yang memadai, dan lainnya. Selain itu, PT PP juga akan terus berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan kualitas mutu pekerjaan yang terbaik. Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan PT Adikarya Tbk, Farid Budianto membeberkan 2 proyek yang dimenangkan perseroannya, yakni pembangunan hunian pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak sebesar 567 miliar. Emiten dengan kode saham ADI akan menghadirkan 22 tower rumah susun 4 lantai yang dapat menampung 17.000 pekerja. Proyek kedua yaitu pembangunan pelindung tumbukan kapal dan bangunan pelengkap jembatan Pulau Balang dengan nilai kontrak sebesar 291 miliar. Proyek ini merupakan sarana konektivitas antara Balikpapan dan lokasi IKN Nusantara, yaitu Penajam Pasir Utara. Pihaknya sudah siap 100% melihat pentingnya proyek hunian pekerja dan jembatan Pulau Balang ini. Dengan peluncuran ini akan segera mengirim logistik dan juga tim untuk segera melaksanakan pembangunan, personil, pekerja, dan lainnya supaya bisa mengerjakan target yang diminta. Untuk rusun pekerja sendiri, Adikarya bekerja sama dengan PT Hutama Karya dan PT Bangun Cipta Kontraktor dengan menggunakan teknologi konstruksi modular yang bisa membantu percepatan pembangunan hunian. Mengenai tenaga kerja, hingga Agustus 2022, sejumlah 34.652 tenaga kerja konstruksi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi. Hal ini sebagaimana diinformasikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yuda Mediawan saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI pada Rabu 31 Agustus 2022 lalu. Untuk rinciannya, sebanyak 2.896 merupakan TKK reguler, 1.535 TKK IKN, dan 30.221 TKK vokasi. Sehingga jumlah tersebut mencapai 61,6% dari target pelatihan dan sertifikasi tahun 2022, yakni sebanyak 56.090 TKK. Adapun pelatihan dan sertifikasi TKK IKN tersebut dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, konstruksi yang terampil dan profesional.
Upaya peningkatan kompetensi TKK dilakukan melalui pembaharuan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, modul pelatihan, pemenuhan skema sertifikasi, dan digitalisasi modul. Lebih lanjut, peserta pelatihan dan sertifikasi TKK IKN tahap 1 yang lolos bisa langsung bekerja di proyek-proyek infrastruktur PUPR di IKN. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah memastikan peserta akan diserap oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi, anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan langsung bekerja di proyek-proyek Kementerian PUPR. Pembangunan infrastruktur IKN tentunya membutuhkan TKK dalam jumlah besar, yang terlatih, terampil, dan profesional. Pelatihan penyiapan TKK untuk infrastruktur IKN dilaksanakan dalam 5 tahap sejak Agustus hingga Desember 2022. Estimasi kebutuhan TKK dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN periode 2022 sampai 2024 dibutuhkan kurang lebih 260.000 orang. Dalam mendukung pembangunan infrastruktur IKN, Kementerian PUPR secara bertahap telah mengalokasikan anggaran pada 2022 sampai 2024 sebesar 43,73 triliun. Rinciannya, tahun 2022 sebesar 5,1 triliun, tahun 2023 sebesar 20,48 triliun, dan tahun 2024 direncanakan sebesar 18,18 triliun. Berbicara mengenai material, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah mengklaim komitmen untuk mengakomodasi dan mengoptimalkan produk dalam negeri, UMKM, serta koperasi dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Misalnya seperti marmer tidak perlu dari luar negeri. Lalu pendingin udara atau AC, lampu, dan sebagainya yang digunakan di IKN harus produk dalam negeri. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi, termasuk harus melibatkan UMKM dan pelaku usaha di Kalimantan. Satu hal yang juga menjadi catatan penting dalam peraturan LKPP terkait pengadaan di IKN adalah semangat keberpihakan kepada PDN dan UMKM koperasi. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa sekali lagi pembangunan IKN Nusantara bukan semata-mata soal pemindahan fisik ibu kota, tetapi yang jauh lebih penting transformasi paradigma tentang Indonesia maju yang inklusif, termasuk dalam hal pengadaan barang atau jasa, yang memberi dampak ke pemerataan ekonomi melalui PDN, UMKM, dan koperasi. Pembangunan IKN bisa menjadi momentum pengungkit Indonesia dalam bangkit dari keterpurukan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Sehingga semua pihak harus optimis, pemulihan ekonomi telah berjalan on the track. Diiringi dengan pengendalian inflasi, kinerja nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masuk jajaran yang terbaik di Asia. Saat ini LKPP terus mempercepat pengembangan e-katalog, telah ada 843.145 produk tayang di e-katalog. Jumlah penyedia skala kecil sampai menengah telah mencapai 12.740 pelaku usaha, sudah melampaui penyedia skala besar yang mencapai 5.809 pelaku usaha. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui kegiatan pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara tahap 1 senilai 5,1 triliun yang ditandai penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan IKN tahun anggaran 2022 sebanyak 19 paket. Di samping itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto mengatakan penyediaan tanah berperan penting dalam pembangunan nasional, utamanya pada mega proyek ibu kota Nusantara. Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan sangat berperan penting, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan IKN. Perolehan tanah di IKN dilakukan melalui pelepasan kawasan hutan dan atau pengadaan tanah. Oleh sebab itu, dia menekankan agar pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat, khususnya masyarakat adat. Beliau yakin Ibu Dirjen beserta jajaran bisa menuntaskan secara cepat dan cermat tugas yang menjadi atensi langsung dari Bapak Presiden tersebut. Beliau juga menghimbau kepada Dirjen PTPP beserta seluruh jajaran agar senantiasa mengadakan kegiatan pengadaan tanah di lapangan
sesuai prosedur yang baik dan benar. Pada kesempatannya, Dirjen PTPP Ambun Sari mengatakan terdapat beberapa permasalahan yang salah satu penyebabnya yaitu karena kekurangan pemahaman terhadap mekanisme pengadaan tanah. Untuk itu, pihaknya tak henti-hentinya melakukan sosialisasi peraturan pengadaan tanah kepada seluruh stakeholder terkait seperti aparat penegak hukum guna melakukan pendampingan dalam menjalankan setiap tahapan pengadaan tanah. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.